Berteduhlah dulu. Jangan memaksakan diri. Jangan mondar-mandir begitu, Adam. Apa kata ibu? Jangan mondar-mandir, aku bilang. Adam, Jadi aku mesti bagaimana, Bu? jangan seperti orang linglung. Berbuatlah sesuatu. Apakah ibu tidak lihat? Aku sedang berbuat sesuatu sekarang. Dengar, Adam. Pergi kau tidur sekarang. Atau pergilah kemana saja. Asal pergi dari sini. Mestikah aku keluar dari sini? Sedang tapi terbalik di sana sedang sekarang. Oh, tahu kau rupanya. Aku suaminya, Bu. Aku perlu hadir di sini. Ya, aku tahu kau suaminya. Dan kau perlu hadir di sini. Kenapa ibu begitu benci pada aku? Janganlah berbuat ribut. Kau tahu tingkah lakumu mengganggu. Ingat, Bu. Ini rumahku. Dan kalau ibu merasa terganggu, jangan aku diusir-usir begitu. Apa perlunya ibu menegur aku? Biarpun aku memekik-mekik atau pura-pura keras di sini, tak perlu ibu turut campur dalam persoalanku dengan istriku. Ya, kasihmu memang besar pada anakku. Tidak terharu sedikit pun. Tidak tertitik air mata setitik pun. Seperti tak terjadi apa-apa. Ibu yang bagus kok ini. Ibu yang bagus. Kita sudah sampai di puncak, Adam. Sudah kering semua air mata ini. Derita. Semua ini adalah derita yang ibu bikin sendiri. Dengan rancangan hati ibu yang tidak punya perasaan itu. Adam, Tak usahlah ibu berbicara tentang derita. Yang ibu kehendaki adalah kelanjuran hidupku. Kelanjuran hati. Tidak. Tapi itulah yang ingin ibu lihat. Lihatlah. Lihatlah puas-puas hidup kami yang sudah jadi puing ini. Baru kali ini aku melihat seorang ibu yang sampai hampir menghancurkan hidup anaknya sendiri. Tapi dia masih bisa berkata bahwa dia cinta pada anaknya. Masih bisa berkata bahwa deritanya sudah sampai di puncaknya. Puas! Puas ibu sekarang! Adam, Jangan bikin aku seperti kucing. mestikah kau mengganggu Tati dengan teriakanmu? Ibu apa kau ini? Ibu apa? Aku tidak mau dengar omonganmu lagi. Omongan ibu sendirilah yang harus dijaga. Semua ini adalah karena omongan ibu. Minta sana, minta sini. Adam, Patahlah, Bu. Patahlah bahwa ibu selama ini tidak pernah memfitnah. Kau rasanya mau merasa benar. kau seorang yang buta. Betul-betul buta, Adam. Diulangi lagi kamu itu. Diulangi. Aku tidak pernah meminta siapapun. Kaulah yang buta dan tuli. Aku menyatakan kebenaran. Kau pikir tidak hancur hatiku menyatakan kebenaran yang begitu pahit selama ini padamu?
ulangi lagi kita tutup bilang. Ya, fitnah pula yang membuat Tati sekarang berhadapan dengan maut. Tapi ketahuilah, kaulah yang membuatnya. Aku. Ya, kau sendiri ada. Sekarang aku yang membuat fitnah. Salahmu, salahmu semua. Aku. Ya. Aku tidak heran orang berdosa melemparkan tuduhannya kepada orang lain. Memang pencuri sendirilah yang meneriakan orang lain jadi pencuri. Bagaimana masuk akal? Aku. Ibu. Tidakkah ibu sadar juga bagaimana besarnya cintaku pada Tati dan betapa besarnya cinta Tati padaku? Coba katakan apa yang tidak aku lakukan buat Tati. Demi Tuhan, bila nyawaku ini bisa kuberikan pada Tati dan bila aku ambil dia dari maut. Tak perlu sumpah itu. Itu hanya akan menambah berat penderitaannya saja. Sudah. Kenapa sikap ibu begitu pada aku? Janganlah membuat ribut. Kau tahu kita laku mengundangmu. Jangan banyak kata-kata lagi. Katakan apa maksud ibu? Baik. Hatiku ini bukan dari batu. Mataku ini tidak buta. Masih bisa melihat dengan jernih. Rumah ini sudah hitam dengan kecemaran kedosaan. Kau sudah berkali-kali bilang, tapi kau mengangkat telingamu. Tapi juga sudah berkali-kali bilang, hentikan permainan itu. Kau menipu dirimu sendiri. Kau menipu hidupmu. Lihatlah, aku tahu dan akan beginilah akhirnya. Kehancuran, kebinasaan. Tapi apa yang dapat kubuat? Begitu. Meminta saja kepada ibu. Racun setiap orang. Ada, kapan kau bisa melihat? Ingat. Ini rumahku. Dan kalau ibu merasa cegah, jangan diusir-usir begitu. Apa perlunya dia menegur aku? Kaulah yang menyiksa saya sampai begini. Kaulah yang berdosa. Dosa itu adalah perbuatan kalian sendiri. Diam. Celaka nanti buat. Tenang, Udah, tenang. Kenapa dokter? Ia masih belum sadar. Apa Ayu sudah datang? Belum, Bu Dokter. Tenang-tenanglah di sini. Kenapa si Ayu? Kenapa tadi sudah melihat aku? Sabar, Adam. Tapi masih bisa sembuh. Masih bisa. Bagaimana maksud Bu Dokter? Tapi masih bisa sembuh. Bu Dokter, sembuhkanlah Tati. Apakah Tati akan mati, Bu Dokter? Bilanglah yang sebenarnya, Bu Dokter. Ya, katakanlah terus terang Bu Dokter. Aku suaminya. Aku berhak mengetahuinya. Sabar, Adam. Tapi masih bisa sembuh. Kalian hanya bisa berlaku tenang dan sabar. Tolonglah dokter. Ya mesti sembuh. Mesti. Saya mengerti perasaanmu. Tapi kuasailah dirimu. Segala kepintaran saya sebagai dokter hanya bisa berlaku. Saya hanya bisa berharap pada Tuhan. Berharap pada datangnya keajaiban dalam hal ini. Kita harapkan saja yang baik. Beritahulah saja bila Ayu datang. Baik, Bu Dokter. Ayu. Kenapa si Ayu yang selalu ditanyakannya? Tidak bisakah cintaku menolong Tati? Bu, kenapa si Ayu? Kenapa? Si Ayu adiknya. Tapi itu mustahil, Bu.
Aku suaminya. Aku lebih dekat dengan dia. Adam,